Terima kasih sudah milih video ini. Kali ini saya ada di AEC Journey, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Akan melanjutkan touring serial touring 42K, yaitu dari AEC Journey ini kita akan menuju Pasir Pangarean, Provinsi Riau. Video detail tentang AEC Journey Padang Sidempuan ini sudah ada di-upload di channel Doni Senoaji. Silahkan cek di playlist bagaimana kesejukannya, bagaimana arah menuju AEC Journey ini. Yang penting sekarang kita menikmati durian terlebih dahulu. Dari tempat wisata air terjun AEC Journey ini, kita kembali ke kota Padang Sidempuan karena memang kita berubah rencana. Yang rencananya dari kota Padang Sidempuan kita langsung ke Sumatera Barat, namun kita penasaran ingin mencoba jalur antara Sumatera Utara Padang Sidempuan ini bisa langsung ke Provinsi Riau, yaitu mengarah ke kota Pasir Pangarean. Saya penasaran dengan jalur ini karena pada plot map apabila kita dari kota Pekanbaru, Provinsi Riau akan menuju langsung ke Parapat Danau Toba, jalur yang kita gunakan bisa lebih sederhana dibanding dengan jalur yang kita tempuh harus ke kota Medan seperti pada etape 1 serial touring ini. Sebagai persiapan, kita mengisi BBM full dulu di kota Padang Sidempuan sebelum melanjutkan ke jalur yang akan kita tempuh. Ya, sebagai konfirmasi jalur lalu lintas, saya menggunakan map Google Map secara online agar mengetahui kemacetan-kemacetan yang ada. Namun teman-teman, di sini di video ini saya akan sharing sekaligus berdiskusi apakah akurasi GPS offline yang biasa saya gunakan di kendaraan atau dengan Google Map yang selalu online dengan kuota, dengan data, apa plus minusnya. Semoga teman-teman juga bijak menggunakan alat bantu perjalanan ini. GPS offline selama ini kita gunakan sebagai data utama, sebagai penunjuk arah utama ketika melakukan perjalanan, bahkan ketika kita touring sampai ribuan kilometer ke 40, data GPS utama adalah data GPS offline. Dari kota Padang Sidempuan kita menuju arah pertigaan Simpang Pangarutan, pertigaan yang membagi ke Sipirok seperti pada etapa sebelumnya, ataupun ke Gunung Tua yang juga akan tembus ke lintas timur. Tanda fisik pertigaan ini adalah penjual salak yang banyak seperti kita singgahi saat ini. Melanjutkan diskusi tentang GPS, apabila teman-teman menggunakan jalur ini dan dengan bantuan Google Map, maka akan diarahkan seperti yang ada di layar ini. Teman-teman akan diarahkan melalui sosopan jalur yang banyak bagian yang kuning ini, kemacetan ini, dan ini jaraknya adalah 200 km. Namun teman-teman jangan menggunakan jalur ini, karena apabila kita menggunakan GPS offline, jalur ini tidak akan dipilih oleh GPS offline, dan GPS offline akan memilih lewat jalur kedua, yaitu melalui Binanga. Ya, jalur Binanga ini adalah jalur rekomendasinya. Jarak tempuh melalui Binanga, jalur kedua ini memang lebih jauh sekitar 30 km dibandingkan menggunakan jalur sosopan sebelumnya. Tapi dengan simulasi ini pun waktu tempuhnya ternyata tidak berbeda jauh, hanya selisih 3 menit walaupun jaraknya selisih 30 km. Ya, karena jalur yang melalui sosopan ini itulah jalan yang menyesatkan, jalur yang tidak untuk teman-teman gunakan. Hal ini karena Google Map menggunakan algoritma perhitungan jarak yang terdekat, bukan jarak yang layak untuk ditempuh. Tandanya adalah dari Bandar Udara Aik Godang ini. Apabila teman-teman disuruh tekuk ke kanan, maka akan menjumpai jalan seperti ini. Jalan yang semakin kecil, dan juga semakin banyak rintangannya. Ya, jalur ini bukan jalur lintas, tidak layak untuk menjadi jalan lintas karena merupakan jalan perkampungan dan juga jalan menuju hutan. Ya, Google Map akan menunjukkan teman-teman jalan yang terdekat, yang kelihatannya terdekat tapi sebenarnya bukan jalan lintas tetapi jalan menuju hutan.
Lebih hemat 30 km mungkin terlihat terbayang menyenangkan dibanding jalur yang normalnya. Tapi teman-teman, bila jalannya seperti ini, jalan lintas hutan seperti ini, kecil dan juga rawan longsor, yang kalau teman-teman browsing di Google ketik Sosopan, maka berita yang muncul adalah banjir, jalan putus dan harimau. Ya, jalan ini adalah jalur harimau. Namun pada etapa ini karena saya bersama rombongan dan rombongan mobil lain menyatakan bahwa setuju hemat 30 km, maka jalur ini adalah jalur yang ditempuh oleh rombongan kami. Logika yang digunakan rombongan kami adalah ingin cepat sampai tujuan. Karena hemat 30 km, maka jalur ini adalah yang dipilih. Padahal kita belum tahu sebelumnya bahwa jalurnya akan seperti ini. Ini beresiko. Teman-teman jangan menggunakan jalur ini. Andaikan rombongan tahu kondisi jalurnya akan seperti ini, tentu juga tidak akan pernah memilih jalur ini. Ya, sangat riskan. Semoga dengan video ini juga teman-teman lebih bijak memilih jalur, lebih observasi dengan jalur-jalur yang baru, dan juga lebih mempercayai GPS offline yang sudah terverifikasi jalurnya bisa digunakan untuk kendaraan dibanding dengan GPS online yang mengarahkan dengan logika untuk jarak terdekat, padahal jalannya sangat-sangat tidak layak dilewatin. Beruntung bagi kami situasinya tidak dalam kondisi hujan, karena saya sangat yakin apabila kondisi hujan jalan ini sangat sulit dilewatin, karena beberapa spot juga kita harus melewatin jembatan kayu dan juga minim penerangan dan juga minim adanya penduduk. Sangat-sangat tidak rekomendasi untuk jalur via Sosopan ini. Dan beruntung GPS offline juga masih mendeteksi posisi kita walaupun situasinya seperti ini, dan masih membaca ada jalur kecil walaupun memang tidak direkomendasikan, namun setidaknya tidak menambah kekhawatiran. Dan menggunakan jalur Sosopan ini kita akan lebih lama 3 jam daripada menggunakan jalur Binanga. Sehingga saya memutuskan untuk berhenti lebih awal, break lebih awal, yaitu saya menginap di kota Sibuhuan, Padang Lawas, yang masih berjarak 100 km lagi dari kota Pasir Pangarean. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.